Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya Alvin Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 dan pengajar praktik Ibu Jarmini serta fasilitator Ibu Solehah Amalia. Pertanyaan pemantik dari simpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita bahas satu persatu dari pertanyaan pemantik, simpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Hal-hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yang pertama adalah, menurut saya, keberhasilan dalam pembelajaran adalah saat saya dapat mentransfer ilmu pembelajaran. Yang kedua, saya menganggap semua murid memiliki kemampuan yang sama dalam menerima materi pelajaran. Yang ketiga, saya mengira pembelajaran berpusat pada guru atau teacher centers merupakan pembelajaran yang efektif. Kemudian yang keempat, menurut saya, kelas yang baik adalah kelas yang menjaga ketenangan saat pembelajaran. Dan yang terakhir adalah, saya hanya fokus pada pencapaian nilai sesuai dengan KKM yang ditentukan. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Beberapa hal perubahan dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah, yang pertama, keberhasilan dalam pembelajaran bukan hanya mentransfer ilmu, akan tetapi juga dapat memahami kemampuan siswa dalam menyerap materi pelajaran. Yang kedua, setiap murid memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda dalam belajar. Yang ketiga, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, tetapi guru dapat menjadi fasilitator dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada murid. Bisa disebut dengan student center. Yang keempat, keberhasilan kelas dalam pembelajaran adalah murid terlibat aktif dan memiliki kebebasan berpendapat, berkreasi, dan berekspresi. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran meliputi berbagai aspek, yakni kognitif, afektif, budaya, sosial, spiritual, dan psikomotorik. Pertanyaan pemantik yang terakhir adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang saya akan lakukan adalah pembelajaran yang menuntun sesuai dengan kodratnya, bukan menuntut murid. Kemudian, merancang asesmen awal pembelajaran untuk memahami karakter murid. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang keempat, menerapkan pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan menyenangkan. Selanjutnya yang terakhir adalah merancang pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai luhur budaya untuk menebarkan karakter murid. Dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat disimpulkan bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah sebuah pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan dalam memberdayakan murid untuk mencapai potensi penuh mereka. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan karakter,
keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dalam masyarakat, bahwa pendidikan harus menghasilkan murid yang berwawasan lingkungan, peduli, bertanggung jawab, dan siap untuk berkontribusi pada kemajuan sosial. Itulah pemaparan saya dari simpulan dan refleksi